Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya, Habibati Kiki Widianingrum, mahasiswa di 4 Kebidanan Universitas 11 Maret dengan NIM R04200024. Di sini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai gizi pada ibu hamil, yang dimana merupakan tugas dari asuhan kebidanan kehamilan. Apa sih pentingnya gizi bagi ibu hamil? Sangat penting sekali. Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Selama kehamilan, janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibu. Sehingga, ibu hamil harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan bayi dan ibu tersebut. Dan memenuhi kebutuhan gizi dengan prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan. Mengonsumsi aneka ragam makanan sendiri, ibu bisa mengonsumsi lebih banyak sayur, buah-buahan, karbohidrat, protein, mineral, dan tak lupa juga ditambah dengan asupan seperti cemilan, susu, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, membiasakan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan, menutup makanan untuk menghindari dihinggap lalat atau binatang lainnya, atau nanti takut kena debu. Kemudian menutup mulut dan hidung saat bersin serta menggunakan alas kaki untuk mencegah cacingan. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, diantaranya bisa ibu melakukan yoga hamil, kemudian senam hamil, atau hanya sekedar berjalan-jalan ringan memutari komplek dengan intensitas rendah. Kemudian yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Kemudian yang selanjutnya tak kalah penting, yaitu isi piringku atau prinsip piringku. Prinsip komposisi keanekaragaman makanan dalam satu kali porsi atau isi piringku. Antara lain, yang pertama, ada 1/3 bagian untuk makanan pokok. Yang kedua, 1/3 bagian untuk sayuran. Yang ketiga, 1/6 bagian untuk lauk pauk. Dan yang keempat, ada 1/6 bagian untuk buah-buahan. Kemudian kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Ibu hamil pada sebelum hamil memerlukan energi 1900 kilokalori. Namun setelah hamil, untuk trimester pertama ditambah 170 kilokalori dan pada trimester kedua dan ketiga ditambah 300 kilokalori. Untuk proteinnya sendiri, pada sebelum hamil, ibu hanya memerlukan 50 gram protein. Namun pada saat setelah hamil, ibu harus menambah 17 gram protein. Untuk kalsium sendiri juga sama. Sebelum hamil, ibu hanya memerlukan 800 mg kalsium. Namun pada setelah hamil, ibu harus menambah 150 mg kalsium. Sehingga dianjurkan ibu hamil untuk menambah porsi 1 kali lebih banyak atau 1 kali makan dibandingkan sebelum hamil dengan makanan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral serta lemak. Kemudian kita masuk ke dalam yang lebih rinci ya. Untuk yang pertama ada manfaat dan sumber karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang dapat diperoleh dari makanan pokok seperti beras, gandum, singkong, kentang, ubi jalar, jagung, dan gula. Kemudian yang kedua ada protein. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Dalam kehamilan, protein dibutuhkan tubuh untuk membantu dalam pembentukan plasenta, memperbesar dan menguatkan kelenjar payudara sebagai persiapan laktasi. Kemudian berikutnya ada vitamin dan mineral. Sumber vitamin dan mineral adalah buah dan sayuran. Vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh.
Kemudian ada lemak. Lemak merupakan zat gizi penting yang berperan pada perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir. Kemudian ada cairan selama kehamilan. Air merupakan cairan yang paling baik untuk hidrasi tubuh secara optimal. Air berfungsi membantu pencernaan, membuang racun sebagai penyusun sel dan darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Kemudian untuk pengolahan dan penyajian makanan secara umum, tujuan pengolahan dan penyajian makanan yang benar adalah untuk menjaga kandungan zat gizinya. Diharapkan tidak rusak atau teroksidasi dan dapat diperoleh secara maksimal. Prinsipnya adalah yang pertama, sumber makanan adalah bahan makanan yang segar. Yang kedua, dari proses pencucian, yaitu dilakukan dengan menggunakan air bersih dan mengalir. Tujuannya membersihkan bahan makanan dari kotoran, dari tanah, serangga, limbah, ataupun pestisida. Yang ketiga, pemotongan. Pemotongan makanan bertujuan untuk memudahkan konsumsi. Memotong tidak terlalu kecil, namun memudahkan untuk dikonsumsi. Kemudian untuk yang keempat, proses pengolahan. Usahakan sayuran yang diolah tidak terlalu masak, karena suhu tinggi atau panas dapat mengubah sifat kimia makanan sehingga bisa merusak zat gizi makanan. Kemudian, makanan yang dibatasi selama kehamilan. Yang pertama, menghindari jenis makanan yang diawetkan. Kemudian yang kedua, menghindari makanan yang berkalori tinggi, misalnya junk food, soft drink, dan yang bersoda dan berkadar gula tinggi. Yang ketiga, hindari alkohol sekalipun dalam jumlah sedikit dalam bentuk makanan ataupun minuman. Kemudian yang keempat, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Pembatasan konsumsi garam dapat mencegah hipertensi selama kehamilan, karena hipertensi selama kehamilan akan meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Kemudian yang kelima, batasi minum kopi. Kafein bila dikonsumsi oleh ibu hamil akan mempunyai efek diuretik dan stimulans. Oleh karenanya, bila ibu hamil meminum kopi sebagai sumber utama kafein yang tidak terkontrol, akan mengalami peningkatan buang air kecil yang akan berakibat dehidrasi. Nah, setelah itu, masalah yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada janin: bayi lahir mati, kelainan bawaan, prematur dan imatur, gangguan pertumbuhan otak, dan bayi baru lahir rendah, atau hambatan tumbuh kembang setelah lahir. Kemudian, akibat kekurangan nutrisi akan timbul yang diantaranya pada ibu anemia, penurunan daya tahan tubuh, resiko perdarahan, serta kehamilan, persalinan, dan pasca salin. Nah, bagaimana menurut kalian informasi yang telah saya berikan? Apakah sudah lebih menambah wawasan kalian? Saya harapkan bisa menambah wawasan kalian ya. Tolong untuk disebarluaskan kepada kerabat, orang sekitar, atau saudara, atau kakak, adik, ibu yang sedang hamil. Sekian dari saya. See you.